Hai, welcome back to my YouTube channel with Mr. Dani. Di video sebelumnya, Mr. sudah membahas soal TOEIC berupa incomplete sentences dari si nomor berapa kemarin ya? 9 sampai dengan nomor 20. Nah, di video kali ini Mr. akan membahas lanjutannya, yaitu soal nomor 21 sampai dengan nomor 30. Apa menariknya dari pembahasan Mr? Karena Mr. memberikan cara cepat untuk menjawab soal TOEIC tersebut, sehingga kalian tidak menghabiskan banyak waktu. Karena kalian ini mendapatkan skor TOEIC yang tinggi, salah satu strateginya adalah kita harus maksimalkan pada soal incomplete sentences. Kenapa? Karena pada bagian incomplete sentences itu bisa dikatakan soal yang cukup mudah. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja pada pembahasan soal berikut ini. Tapi jangan lupa subscribe ya. Oke. Now, let's jump into the questions. Baik, mari kita jawab dari soal 121. Oh iya teman-teman, ini adalah soal TOEIC berupa incomplete sentences. Dan di sini Mr. akan berikan cara cepat untuk menjawab soal TOEIC. Langsung kita ke pembahasan 121. Kalau ada soal seperti ini, yang kita lakukan cukup mencari kata kunci. Di sini kata kuncinya adalah will refund, akan mengembalikan, titik-titik, ada kata not satisfied. Oke, mengembalikan, tidak puas, berarti barangnya ini dikembalikan jika tidak puas. Nah, jika itu adalah if. Jadi satin seat covers will refund your order, akan mengembalikan pesanan Anda if you are not completely satisfied, jika Anda tidak puas. Nah, jadi gitu aja. Kemudian lanjut ke soal 122. Kurang besar kayaknya ini ya. Caranya sama, cari kata kuncinya. Kata kuncinya di sini apa? Pertama, production, produksi. Has almost double, hampir 2 kali lipat. Oke, produksinya hampir 2 kali lipat secara majority, edition, volume, atau economy. Nah, dari 2 kata kunci ini tadi, maka jelas sudah kalau berbicara masalah produksi hampir 2 kali lipat, berarti dia ngomongin volume atau volume atau jumlah ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian 123. Ini sangat mudah. Kata kuncinya yang mana? Ada will. Will ini dia diikuti oleh 2 kondisi. Pertama, dia bisa diikuti oleh verb 1. Kemudian yang kedua, dia bisa diikuti oleh be plus verb in. Oke. Nah, sekarang kita coba cari saja, apakah ada verb 1 di pilihan ABCD? Coordinated itu verb 2, berarti bukan. To coordinate, memang coordinate itu kata kerja 1 tapi ada to-nya, berarti tidak mungkin. Coordination, ada ion di belakangnya, berarti ini noun. Be coordinating, memang bukan verb 1, tetapi dia masuk pada kategori kedua, be plus verb in. Be plus verb in, maka inilah jawabannya. Jadi tanpa membaca soalnya secara keseluruhan, kalau kita sudah tahu kata kuncinya, maka sangat mudah menjawabnya ternyata. Kemudian 124. An upgrade in software. Oke, upgrade softwarenya, kata kuncinya software. Increase, meningkat. Oke, berarti productivity juga menjadi kata kunci. Berarti upgrade softwarenya meningkat secara produktivitas. Berarti kalau meningkat, apakah significantly, persuasively, proficiently, atau gladly? Oke, kalau significantly itu artikan secara signifikan. Berarti kalau peningkatan itu increase, berarti secara signifikan. Nah, ini jawabannya. Persuasively, kenapa salah? Karena secara persuasif. Kalau proficiently, secara mahir, nggak mungkin ya. Gladly, dengan senang hati, juga nggak mungkin. Berarti ini nih jawaban yang benar. A, significantly increase, meningkat secara signifikan. Apanya meningkat? Productivity-nya atau produktivitasnya. Kemudian
Kemudian 125, kita coba perhatikan. To make ini verb 1 ya. Menu di sini adjektif. Oke, kalau di akhir kata seperti ini titik-titiknya, kemungkinan besar yang diinginkan adalah noun. Nah, jadi itu aja kata kuncinya. Kalau titik-titik sebuah kalimat itu di akhir, maka kemungkinan besar yang diinginkan adalah noun. Jadi langsung saja. Oh iya, kalau kalian bingung menentukan mana noun, mana kata sifat, mana kata kerja, Mister sudah membuat video pembahasan tentang bagaimana menentukan noun, kata sifat, kata kerja, dan kata keterangan. Jadi kalau kalian ingin belajar tentang jenis kata tersebut, silahkan ke video Mister sebelumnya atau pada link yang ada di atas, di pojok atas. Sekarang ini lanjut nih. Ciri-ciri noun itu apa? Ada yang tahu? Kalau kita coba bahas yang A dulu. Ada a day, berarti itu dia verb 2 atau 3, salah. Substituting itu verb ing, juga salah. Substitutions, ada kata ion. Nih, ion berarti ini adalah ciri-ciri dari noun, berarti ini jawabannya. Kalau substitute itu verb 1, juga salah. Nah, yang benar itu adalah Charlie atau C. Oke, lanjut kita ke soal 126. Mr. Rodriguez notes that it is important to. Oke, di sini kemampuan kosakata kita yang diuji. Jadi, Nyonya Rodriguez itu menekankan bahwa penting. Oke, kata kuncinya penting untuk titik-titik explicit policies. Oke, kebijakan secara eksplisit berkaitan tentang penggunaan komputer perusahaan. Penting untuk apa kira-kira terkait policies atau kebijakan? Penting untuk menginformasikan, atau penting untuk mensukseskan, atau mengestimasi, atau establish. Jadi yang benar adalah establish. Jadi establish itu artinya menetapkan. Jadi Nyonya Rodriguez itu menekankan bahwa penting untuk membuat kebijakan secara eksplisit berkaitan tentang penggunaan company computers, penggunaan komputer perusahaan. Jadi seperti itu ya. Ini kemampuan kosakata. Kemudian 127. Ini juga kemampuan kosakata kita. Titik-titik Peura Insurance has located a large office space. It will begin negotiating the rental agreement. Oke. Jadi Peura Insurance itu telah berlokasi di kantor yang space-nya itu lebih besar. Space itu artinya areanya lebih besar, dan akan memulai menegosiasikan the rental agreement. Oke. Kesepakatan rental atau kesepakatan sewa. Jadi kata kuncinya tadi yang ini. Sehingga kalau kita lihat dari kalimatnya, jawaban yang benar adalah bravo. Now that artinya sekarang Peura Insurance itu sudah berlokasi di kantor yang areanya lebih besar, dan dia akan mulai menegosiasikan rental agreement, kesepakatan penyewaan. Nah, jadi seperti itu. Happily, dengan bahagia nggak mungkin. Despite, meskipun tidak mungkin. In fact, faktanya atau nyatanya juga tidak mungkin. Oke, sekarang 128. Mr. Tanaka's team worked, bekerja, for months, selama berbulan-bulan untuk mengamankan lucrative government contract. Mengamankan kontrak berarti apakah readily, dengan siap, diligently, dengan rajin. Berarti bekerja selama berbulan-bulan itu berarti dia harusnya dengan rajin ya. Jadi tim Mr. Tanaka itu bekerja secara rajin atau dengan rajin for months, selama berbulan-bulan untuk mengamankan lucrative government contract. Jadi kontrak dari pemerintah yang cukup menggiurkan. Kalau coarsely tidak mungkin coarsely, karena coarsely itu artinya ingin tahu, tidak mungkin. Extremely sangat ekstrim, berarti tidak mungkin juga. Jadi yang sesuai itu adalah diligently, dengan rajin. Kemudian 129, kata kuncinya adalah Sendak's Agency's Travel Insurance. Berarti ini ya, travel insurance can be purchased
bisa dibeli over the phone, melalui HP kita belinya boleh. Most of, kebanyakan dari apa? Travel insurance ini tadi, kata ganti dari travel insurance itu adalah kalau his itu untuk orang laki-laki, berarti nggak mungkin ya. Kalau this ini berarti nggak mungkin juga, apalagi whose. Nah, jadi seperti itu. Kemudian 130, kata kuncinya di sini adalah are inexpensive, tidak mahal, beautifully crafted, dibungkus secara bagus. Yang ditawarkan adalah tidak mahal dan juga bungkusannya bagus. Berarti yang mana nih yang cocok? Thus, tidak mungkin karena dengan demikian. Kalau as well dan juga. Nah, berarti cocok nih, as well. Tidak mahal dan juga dikemas secara bagus. Nah, cocok kan? Kalau at last artinya akhirnya nggak mungkin. Kalau accordingly, demikian juga tidak mungkin. Nah, jadi seperti itu cara menjawab soal TOEIC berupa incomplete sentences. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan tentang soal TOEIC. Semoga bermanfaat. And sampai ketemu di video selanjutnya dengan soal-soal yang lebih menantang lagi. Oh ya teman-teman, kalau kalian punya soal TOEIC yang ingin dibahas, boleh tulis di kolom komentar. Nanti Mister Insyaallah akan bahas. Oke, mungkin itu dulu di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. And see ya.